Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Batu Bawah. Tetapi sebelum saya memulai cerita, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nuhna Rifda Cahaya Kahfi. Saya utusan dari SD Bina Anak Muslim Singkawang Barat. Nah teman-teman, saya mulai ya ceritanya. Dahulu kala di sebuah desa di daerah Sambas, hiduplah janda tua yang bernama Marisa. Ia hidup bersama kedua orang anaknya. Kehidupannya sangatlah miskin. Untuk makan sehari-harinya, ibunya harus bekerja keras, mencari kayu bakar di hutan, mencari sayur-sayuran pakis, dan menangkap ikan. Untuk menghidupi kedua anaknya yang masih anak-anak itu, ibunya tak kenal putus asa dalam menjalani hidup. Pada suatu hari, cuaca sedang cerah. Langit membiru dihiasi oleh awan yang putih. Matahari bersinar dengan terangnya. Emaknya pun berkata kepada siswanya, "Long, emak nak nyari lauk pauk lo," kata emaknya. "Tapi mak, bukannya masih ada lauk, nanti emak sakit," kata anaknya mengkhawatirkan emaknya. Hari itu emak rasanya nak sangat makan ikan bakul, jawab emaknya. Tiba-tiba adiknya datang dengan perasaan senang. Ia pun berkata kepada emaknya, Apa mencarikan bakul ya?" kata si bungsu. "Ya nak, hari ini emak rasanya pengen makan ikan," jawab emaknya dengan tergesa-gesa sambil menyiapkan alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Emaknya pun mulai melangkahkan pergi untuk menangkap ikan di hutan. Karena di hutan banyak sekali ikan-ikan yang berada di pohon-pohon yang tumbang. Dan terdapat kolam-kolam yang berisikan ikan embakul. Dengan bersusah payah, ibunya pun keluar masuk hutan mencari ikan embakul. Manelah tuh ikan itu. Tangsi ani. Aduh, hai, biasanya banyak untuk sian semua ikannya. Hari sudah menjelang siang, tetapi emaknya belum juga mendapatkan ikan embakul. Akhirnya ia pun beristirahat di bawah pohon yang sedang tumbang. Aduh, panas lalu dari itu, ya Allah. Belum dapat ikan lagi itu aku. Tiba-tiba saat ia sedang melamun, ia dikejutkan oleh ikan yang sedang melompat dan saling berkejaran. Diperhatikannya dengan cermat pemandangan itu. Dan memang benar, itu adalah ikan embakul. Ia pun berkeinginan untuk menangkap ikan di sana. Setelah cukup banyak ikan yang ia tangkap, ia pun kembali ke rumah. Ia pun meminta si sulung untuk menyiang ikan itu. "Long, kok siangnya lo ikan iye?" perintah emaknya. "Nak dimasak apa tuh mak ikannya?"
Tanya si sulung. Dimasak gula asam pedas gak be? Jawab emaknya. Au mak, kata si sulung, langsung pergi ke dapur untuk menyangi ikan-ikan itu. Sementara di rumah banyak sekali anak-anak yang sedang bermain bersama si bungsu. Si bungsu pun berkata kepada teman-temannya, "Ya, hari itu alongku masuk ikan tembakul," kata si bungsu kepada teman-temannya. "Ingat, dimasak apa ikannya?" tanya salah satu teman si bungsu. "Dimasak gula asam pedas." "Kalau aku minta sedikit boleh ke?" tanya salah satu teman si bungsu. Lah, kelak jawab si bungsu. Setelah selesai bermain, si bungsu pun bertanya kepada kakaknya, "Long, dah masak ikannya?" "Belum bedek, along be baru aja selesai nyanyi ikan-ikan iye," kata alongnya. "Cepat sikit lah, aku bedah lapar toh," kata si bungsu. Alongnya pun dengan cepat-cepat memasak ikan tembakul. Saat sudah masak, ia pun menghidangkan makanan tersebut. Ditutupinya dengan tudung saji. Si bungsu pun bertanya kepada alongnya, "Long dah boleh dimakan keto yo?" "Sabar bedek, kita makannya sama umak. Soalnya telur ikannya be untuk umak," kata si sulung. Kemudian emaknya pun pulang. Ia pun makan bersama kedua orang anaknya. Kemudian ia pun bertanya kepada si sulung, "Long, mana telur ikan tembakul umak?" tanya emaknya. Betapa terkejutnya si sulung bahwa tidak melihat satupun telur ikan tembakul. Hanya tinggal kuahnya saja. Emaknya pun bertanya lagi, "Mana telur tembakul umak Long?" tanya emaknya lagi. Tetapi si sulung tetap tidak menjawabnya. Kemudian emaknya pun bertanya lagi, tetapi dengan nada yang lebih tinggi, "Long, mana telur tembakul umak?" "Maafkan umak, maafkan along mak." "Tadi be mak, pas along lagi asyik belah kayu bakar be mak, adik be makan telurnya sampai habis mak," kata alongnya. "Kau tuh belong, mak kan udah bilang telurnya untuk umak. Kau tuh belong dan bisa lalu jaga mana orang lain." Dengan rasa kecewa yang teramat sangat, emaknya pun menahan amarah. Air liurnya yang menetes-netes menahan selera yang tak kesampaian. Akhirnya sambil menahan amarah, emaknya pun pergi ke sungai. Di sana ia pun berteriak, "Batu bala, batu betangkup, tangkupkan aku."
sudah terjepit ke dalam batu besar itu, dan semakin lama semakin masuk ke dalam. Kemudian berhari-hari lamanya terjepit ke dalam batu itu. Sementara di rumah kedua anaknya sedang menunggu kepulangan emaknya. Tetapi emaknya belum juga pulang. Si bungsu pun bertanya kepada kakaknya, "Long, umak mana lo?" Tanya si bungsu. "Sabar bede, kelak along carikan umak i." Keesokan harinya, Alongnya pun bergegas mencari umaknya ke tepi sungai. Ia pun berteriak, "Umak! Umak! Balik udah mak! Umak!" Tetapi tidak ada satupun jawaban yang didengarnya. Hanya ada adak sungai yang sedang mengalir. Menurut orang-orang pandai, emaknya telah hilang ditelan oleh batu hilang yang angker itu. Batu itu disebut dengan nama Batu Bala. Konon menurut cerita, batu itu selalu membawa celaka dan mencederakan orang. Nah teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita juga harus taat dan patuh pada nasihat orang tua. Sampai di sini ya cerita saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.